Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, biqauli alhamdulillahi ala kulli ni'amin azim, yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan iman dan takwa kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita rindukan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Ibu-ibu dan wanita persatuan Kantor Kementerian Agama se-Jawa Timur rahimakumullah, masih semangat nih di bulan Ramadan hari ke-26 ini. Semoga Allah senantiasa memberikan maghfirahnya kepada kita semua, memberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita dapat merampungkan puasa di bulan yang suci ini dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan wanita persatuan Kementerian Agama se-Jawa Timur rahimakumullah, sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, ketika datang bulan suci Ramadan, pastilah kita semua sudah mempersiapkan segala hal guna memperlancar ibadah di bulan yang mulia ini. Dari mulai bangun terpagi saat sahur, menyiapkan menu sahur untuk seluruh keluarga, begitupun ketika menjelang berbuka. Kita senantiasa berada pada garda terdepan untuk mempersiapkan menu berbuka keluarga. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya di bulan Syawal nanti kita tetap pada kondisi yang baik-baik saja, meskipun terdapat berbagai pos keuangan khusus yang harus dikeluarkan di bulan Syawal? Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tips mengenai cara mengelola keuangan keluarga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tips yang pertama, mendahulukan zakat, infak maupun sedekah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqin wal musaddiqat wa aqrabullah qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Al-ayat, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah itu baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pinjaman yang terbaik, akan dilipat gandakan balasannya kepada mereka, dan baginya diberikan ganjaran yang sangat mulia. Quran Surah Al-Hadid ayat 18. Bersedekah saat bulan Ramadan nilainya setara dengan 70 kali lipat dari amal yang dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Zakat, infak maupun sedekah merupakan salah satu kewajiban dan amalan sunnah berpahala, sekaligus bagian dari sikap berbagi yang sangat dianjurkan dalam Islam kepada kita semua kaum muslimin. Tips yang kedua, buatlah anggaran khusus hari Lebaran. Lebaran cenderung akan membuat pengeluaran membengkak. Nah, agar kita bisa menghemat budgetnya, membuat rencana anggaran khusus pada saat hari Lebaran sangatlah penting. Selain dapat menghemat dana, kita juga lebih mudah dalam berbelanja, karena setiap kebutuhan Lebaran sudah tercatat dalam rencana anggaran. Tips yang ketiga, mempersiapkan jauh-jauh hari. Salah satu cara mengatur keuangan saat Lebaran adalah mempersiapkannya jauh-jauh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri tiba. Kegiatan ini akan sangat membantu kita mengurangi pembengkakan dana. Berbelanja keperluan Lebaran lebih awal, misalnya membeli baju baru atau menyiapkan hampers kepada sanak keluarga, itu adalah hal yang dapat kita lakukan di awal. Kenapa demikian? Karena terkadang harga sejumlah barang sering naik menjelang Lebaran. Situasi ini akan membuat kita mengeluarkan dana lebih banyak apabila tidak segera dipersiapkan. Yang keempat, sisihkan untuk dana darurat.
Meskipun Idul Fitri berlangsung sebentar, tetapi menyisihkan uang untuk dana darurat akan membantu kita mengatasi pembengkakan pengeluaran. Karena terkadang rencana anggaran yang sebelumnya telah kita buat bisa saja meleset. Oleh sebab itu, dana darurat akan membantu kita mengatasi keuangan setelah Lebaran. Yang kelima, gunakan THR dengan bijak. Mungkin kita berpikir bahwa momen Lebaran terjadi setiap setahun sekali, sehingga berbelanja menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan, terutama berbelanja banyak barang, ya. Cara bijak untuk mengatasi pemikiran seperti itu adalah membelanjakan uang sesuai dengan prioritas. Kita bisa memeriksa rancangan anggaran kita. Apakah barang yang hendak kita beli itu masuk ke dalam daftar prioritas atau tidak? Apabila tidak termasuk, maka kita harus bersabar. Kita bisa mengesampingkannya terlebih dahulu. Yang keenam, jangan mudah tergoda diskon. Nah, ini khusus untuk para ibu nih, ya. Menjelang Lebaran, diskon di berbagai online shop maupun di berbagai mall-mall tentu akan menggoda kita. Nah, sebelum Lebaran, kita bukan hanya perlu menahan lapar dan haus saja, tetapi menghindari diri agar tidak mudah tergoda pada diskon juga termasuk suatu hal yang harus dilakukan. Berbelanja saat melihat diskon sebenarnya tidak membuat kita lebih hemat begitu saja. Alih-alih mendapatkan harga yang miring, berbelanja ketika ada penawaran bisa membuat kita menghabiskan uang. Maka dari itu, mulai dari hari ini kita nawaitu bersama-sama, ya, untuk menahan diri agar tidak tergoda pada diskon. Dan sebaiknya kita menanamkan prinsip pada diri kita bahwa membeli di saat ada penawaran akan memicu pembengkakan pengeluaran. Terakhir, catat pengeluaran dengan detail. Tips mengatur keuangan saat Lebaran bukan hanya membuat rencana anggaran saja, tetapi kita juga harus mencatat setiap pengeluaran secara detail. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga kondisi keuangan pasca Lebaran agar tetap stabil, atau dalam bahasa kita tetap baik-baik saja, begitu, oke? Selain itu, catatan ini juga bisa menjadi evaluasi agar pada Lebaran di tahun-tahun mendatang kita bisa lebih berhemat. Terakhir, pesan saya, bijaklah dalam menghadapi bulan Syawal nanti. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Kita diwajibkan oleh Allah untuk berpakaian yang bagus, untuk makan dan minum yang baik. Tetapi ingat, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kenapa demikian? Karena Allah sangat tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Aqulu qouli hadza, al-'afwu minkum, ashkurukum syukran jazilan ala husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.